Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Letris Indonesia 2 Official dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan sebuah kisah tentang seorang ulama tabi'in bernama Rabi ibnu Haisam. Ulama ini sangat terkenal dengan kejuhudannya, sangat terkenal dengan kesolehannya dan ilmu pengetahuannya yang sangat luas. Di akhir hayatnya, Rabi ibnu Haisam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ujian, yakni setengah dari badannya lumpuh, tidak dapat digerakkan. Hal tersebut terdengar oleh murid-muridnya. Lalu ada 2 orang muridnya yang datang untuk menjenguk. Pelajaran pertama adalah ketika kita mendengar ada sahabat, saudara, keluarga, guru yang sedang sakit dan diizinkan atau diperbolehkan untuk dijenguk, maka jenguklah, karena pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Muridnya datang lalu menjenguk Rabi ibnu Haisam, lalu bertanya kepada ulama tadi, "Wahai imam, engkau adalah seorang ulama yang sangat terkenal dengan kejuhudannya dan sangat terkenal menjaga lisannya. Adakah ilmu yang bisa engkau berikan kepada kami?" Lalu Rabi ibnu Haisam mengatakan bahwa, "Wahai murid-muridku, apakah engkau tidak yakin bahwa di atas sana ada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita 24 jam? Di kanan dan di kiri kita ada malaikat yang selalu mencatat apa yang segala kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Dan demi Allah, sesungguhnya nanti di hari kiamat apa yang kita lakukan akan dihisap dan tidak ada yang tertinggal dari hisapnya." Baiklah. Lalu tiba-tiba datanglah anaknya membawa sebuah kue di atas nampan. Kue ini adalah kue yang sangat lezat, yang dibuat dengan cara yang lama dan dengan bahan yang sangat mahal. Halwa namanya. Anaknya membawa kue tersebut lalu mempersilahkan ayahandanya Rabi ibnu Haisam untuk memakannya sambil berkata, "Wahai ayahanda, semoga Allah selalu menjaga dirimu. Ibu membuat kue yang ingin agar engkau memakannya." Lalu ketika Rabi ibnu Haisam ingin memakan kue tersebut, tiba-tiba di luar rumahnya terketuklah pintu. Lalu Rabi ibnu Haisam dengan gesturnya memerintahkan anaknya untuk membuka pintu. Ternyata di depan yang mengetok pintu adalah orang dengan gangguan jiwa, orang gila. Lalu orang gila tersebut dengan gestur badannya meminta makan. Rabi ibnu Haisam memerintahkan kepada anaknya untuk mengangkat halwa tadi, kue yang sangat enak tadi, untuk diberikan kepada orang gila tadi. Niatnya si anak itu memberikan sepotong dari kuenya. Tapi namanya orang gila, tiba-tiba nampannya diambil, lalu kuenya dimakan seluruhnya sama orang gila. Dan setelah selesai dimakan, bahkan di riwayat itu disebutkan dia makan sampai air liurnya itu menetes. Orang gila tersebut tidak berterima kasih, lalu langsung melemparkan nampannya di hadapan anaknya dari Rabi ibnu Haisam. Lalu anaknya mengatakan kepada ayahandanya, "Wahai ayahanda, seandainya engkau tadi menyuruh aku untuk mengambil makanan yang ada di dapur, entah itu nasi kemarin, roti kemarin, orang gila tadi tuh nggak akan protes. Dia itu orang gila, ayah. Dia tidak tahu kualitas dari makanan yang tadi kita berikan. Dia orang gila, ayah. Kenapa engkau malah memerintahkan aku untuk memberikan makanan yang enak, makanan yang bikinnya susah?" Lalu ini yang pelajaran yang bisa kita ambil. Kata Rabi ibnu Haisam, dia mengatakan bahwa, "Aku tidak peduli orang gila tadi tidak tahu kualitas yang kita berikan. Tapi yang aku tahu dan aku yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu kualitas apa yang kita berikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita memberikan sesuatu, walaupun orang yang kita beri, walaupun orang yang kita tolong tidak berterima kasih kepada kita, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita berikan dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Lalu di akhir cerita murid-muridnya lalu bertanya lagi kepada Rabi ibnu Haisam. Rabi ibnu Haisam memberikan nasihat bahwa kalau kita punya amalan
sebisa mungkin kita punya amalan yang kita rahasiakan, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ada sebuah kata-kata yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Jika kita bersaing dengan seseorang dalam urusan dunia dan kita kalah, maka kalahkan orang tersebut dalam urusan akhirat. Azan berkumandang tiba-tiba saat itu, azan zuhur. Lalu Robi ibnu Haisam dengan gesturnya memerintahkan anaknya untuk membopongnya. Murid-muridnya yang ada di sana bertanya kepada Robi ibnu Haisam, "Wahai imam, bukankah engkau sedang sakit? Badanmu setengahnya lumpuh? Bukankah dalam Islam ada istilah rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang sedang sakit?" Lalu yang menjadi pelajaran buat kita adalah, kata Robi ibnu Haisam, "Selama azan masih terdengar di telingaku, maka aku akan datangi masjid untuk sholat berjamaah walaupun aku dalam keadaan merangkak." Sahabat Letris Indonesia 2 Official dimanapun berada, cukuplah kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksa diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu berjalan dengan sangat cepatnya. Kalau kita tidak paksa diri kita untuk melakukan ibadah, mau sampai kapan kita seperti ini gitu kan? Kita tidak memaksakan diri untuk beribadah, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini sesungguhnya pasti akan dihisap dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa untuk segenap siswa dan siswi dan penonton Letris Indonesia 2 Official. Wabillahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.